Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Izin memperkenalkan diri, Praja Utama Putri Wiramadana, NPP 320916 dari kelas G5. Saat ini saya akan menjelaskan beberapa kasus terkait cybercrime yang terjadi di Indonesia dan di dunia. Salah satu yang saya ambil dari Indonesia adalah kebocoran data asuransi BRI Life. Dunia perbankan dan asuransi juga tidak luput dari kasus cybercrime. Contohnya yang saya ambil adalah perusahaan asuransi BRI Life pada bulan Juli 2021. Peretas berhasil membocorkan sekitar 2 juta data nasabah BRI Life dan menjualnya secara online dengan harga sekitar 100 juta. Akun Twitter Under the Bridge mengklaim bahwa peretas telah mengakses sekitar 250 GB data BRI Life, termasuk 2 juta data nasabah dalam format file PDF dan 4.630.000 dokumen lainnya yang berisi informasi terkait foto, KTP, nomor rekening, nomor pajak, akta kelahiran, dan rekam medis. Kebocoran data ini terjadi karena adanya kerentanan dalam sistem elektronik BRI Life yang disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Secara mendetail, kasus mengenai BRI Life ini adalah kasus kebocoran data nasabah BRI Life yang terjadi pada tahun 2021 yang melibatkan bocornya informasi pribadi nasabah yang sensitif. BRI Life adalah salah satu anak perusahaan dari Bank Rakyat Indonesia yang bergerak di bidang asuransi. Keamanan data nasabah menjadi krusial mengingat informasi tersebut mencakup identitas pribadi, nomor polisi, dan detail keuangan. Kemudian detail kronologi kebocorannya yaitu kebocoran ini awalnya terdeteksi setelah laporan dari beberapa pihak yang menemukan informasi nasabah yang dijual di pasar gelap. Data yang bocor termasuk nama, nomor identitas, alamat, dan informasi keuangan lainnya. Melalui sumber kebocorannya, melalui penyelidikan awal menunjukkan bahwa kebocoran ini kemungkinan terjadi akibat lemahnya sistem keamanan cyber dan praktik manajemen data yang kurang ketat. Ada kemungkinan juga bahwa hacker berhasil mengeksploitasi celah keamanan dalam sistem. Dari kasus ini memberikan dampak yang sangat banyak. Dari sisi nasabah yang datanya bocor menghadapi risiko pencurian identitas dan penipuan. Kemudian reputasi perusahaan yang memburuk dan menimbulkan kekhawatiran di kalangan nasabah mengenai keamanan data mereka. Kemudian tindakan hukumnya, ada kemungkinan tuntutan hukum dari nasabah yang merasa dikerugikan. Kemudian apa saja sih tindakan perbaikan yang diambil oleh perusahaan? BRI Life melakukan beberapa langkah untuk memperbaiki situasi tersebut, yaitu yang pertama audit keamanan, melakukan audit menyeluruh terhadap sistem keamanan data. Kemudian peningkatan sistem, menginvestasikan dalam teknologi keamanan yang lebih baik untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Kemudian pemberitahuan kepada nasabah, memberikan informasi dan saran kepada nasabah tentang cara melindungi diri dari pencurian identitas. Dari kasus ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa kasus kebocoran data nasabah BRI Life menunjukkan pentingnya keamanan data dan perlunya perusahaan untuk memiliki sistem keamanan yang kuat. Nasabah juga diingatkan untuk selalu waspada dan menjaga informasi pribadi mereka dengan baik. Kemudian kasus kedua yang saya ambil yang ada di dunia yaitu kasus dari perusahaan asuransi terkemuka asal Amerika Serikat, CNA Financial. Nah, perusahaan CNA Financial menjadi korban serangan cyber ransomware varian baru bernama Phoenix CryptoLocker. Insiden cyber yang ditemukan pertama kali pada 21 Maret lalu berdampak pada gangguan jaringan, termasuk mempengaruhi sistem perangkat lunak email perusahaan. Dalam pernyataan tertulisnya di situs webnya, CNA mengatakan telah memutuskan sistem komputernya selama sepekan terakhir. Di hari-hari awal serangan, situs web mereka menampilkan pemberitahuan. Saat ini mengalami gangguan jaringan yang mempengaruhi beberapa sistem kami. Kami sedang berupaya mengatasi masalah ini untuk meminimalkan gangguan pada Anda. CNA mengklaim tengah menyelidiki insiden tersebut bersama tim ahli forensik pihak ketiga. Perusahaan juga telah memberitahu penegak hukum atas insiden cyber yang dihadapinya dan akan bekerjasama untuk penyelidikan. Sumber anonim yang bernama Blipping Computer diakses pada Minggu 28 Maret 2021 berpendapat kemungkinan besar insiden itu akibat ransomware. Sumber tersebut juga mengatakan ransomware telah menginskripsi lebih dari 15.000 perangkat di jaringan CNA. Saat menginskripsi perangkat, ransomware mengubah
eksistensi Phoenix ke file yang dienkripsi dan membuat catatan tebusan bernama Phoenix File. Secara rincinya, kasus CNA Finansial ini merupakan kasus serangan ransom terhadap CNA Finansial yang dilakukan pada Maret 2021, merupakan salah satu insiden keamanan cyber yang paling signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Latar belakang masalah ini terjadi yaitu CNA Financial merupakan salah satu perusahaan asuransi terbesar di Amerika Serikat, menawarkan berbagai produk asuransi komersial dan layanan terkait. Ransomware sendiri merupakan jenis malware yang menginskripsi data pada komputer atau jaringan, membuatnya tidak dapat diakses dan meminta tebusan untuk mengembalikan akses. Adapun kronologi serangannya yaitu pertama infiltrasi sistem. Pada Maret 2021, CNA Financial mengalami serangan yang diduga dilakukan oleh kelompok hacker yang dikenal sebagai Phoenix. Mereka berhasil mengeksploitasi kerentanan dalam jaringan CNA untuk mendapatkan akses ke sistem. Kemudian mereka melakukan enskripsi data. Setelah mendapatkan aksesnya, penyerang menginskripsi sejumlah besar data di jaringan perusahaan, termasuk informasi yang penting dan sensitif. Kemudian, para penyerang meminta tebusan sebesar 40 juta US dollar dalam bentuk Bitcoin, dengan ancaman untuk merilis data yang dicuri jika tebusan tidak dibayarkan. Karena hal tersebut memberikan dampak gangguan operasional, serangan ini menyebabkan gangguan signifikan pada operasi CNA. Banyak layanan yang terpaksa dihentikan dan perusahaan harus melakukan penutupan sistem untuk mengatasi dampak serangan. Kemudian kerugian finansial. Selain biaya tebusan, CNA juga menghadapi biaya pemulihan yang tinggi, termasuk peningkatan sistem keamanan dan pemulihan data. Kemudian perusahaan mengambil tindakan respon, yaitu pertama, pembayaran tebusan. Meskipun banyak pihak yang menyarankan untuk tidak membayar tebusan, pihak perusahaan CNA Financial memilih untuk membayar 40 juta US dollar untuk mendapatkan kembali akses ke data mereka. Keputusan ini menjadi kontroversial karena dapat mendorong lebih banyak serangan serupa di masa depan. Kemudian yang dilakukan adalah peningkatan keamanan. Setelah insiden ini, CNA melakukan audit keamanan menyeluruh dan meningkatkan langkah-langkah perlindungan untuk mencegah serangan di masa depan. Kemudian apa sih yang dapat kita pelajari dari permasalahan ini? Yaitu pertama, risiko keamanan cyber. Kasus ini menyoroti betapa rentannya perusahaan besar terhadap serangan ransomware dan pentingnya memiliki strategi keamanan cyber yang efektif. Kemudian pendidikan dan pelatihan. Banyak sekali organisasi termasuk CNA Financial ini yang meningkatkan program pelatihan bagi karyawan untuk mengenali potensi ancaman dan menjaga keamanan informasi yang mereka miliki. Kemudian, regulasi dan kebijakan. Insiden ini juga mendorong diskusi tentang perlunya kebijakan yang lebih ketat terkait keamanan cyber di tingkat perusahaan dan pemerintahan. Kemudian, apa sih kesimpulan yang bisa kita tarik dari permasalahan ini? Yaitu serangan terhadap CNA Financial adalah pengingat yang kuat akan pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai macam ancaman cyber yang terus berkembang di dunia ini. Dengan meningkatkannya frekuensi dan kompleksitas serangan ransomware, perusahaan di berbagai sektor perlu terus memperbarui strategi keamanan mereka dan meningkatkan kesadaran tentang resiko yang mungkin saja terjadi. Kemudian melakukan pelatihan-pelatihan bagi karyawan untuk mengenali apa saja potensi-potensi yang mungkin akan terjadi dan yang menjadi ancaman dalam sistem keamanan mereka. Kemudian pentingnya juga mengatur regulasi ataupun kebijakan yang tepat untuk menjadi solusi dalam mengatasi masalah tersebut. Sekian yang dapat saya jelaskan terkait kasus cyber yang terjadi di Indonesia dan di dunia. Dari kasus ini saya dua-duanya mengambil kasus yang sama, yaitu tentang di perusahaan asuransi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.